dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Dan kita akan kembali mendengarkan petikan dari konferensi pers Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang digelar pada hari ini, terutama mengenai kontrak PT Freeport. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden tadi kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan dan saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Sikap pemerintah jelas, saya ulangi, sikap Presiden jelas, Presiden menyampaikan ke saya kemarin, Presiden tetap tidak akan pernah saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi kepala staf di kantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran, kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial. Dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu, sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan. Ya, Mas Henry, kalau kita dengarkan dua pernyataan tadi cukup keras dan juga cukup memberikan gambaran bahwa Menko Polhukam cukup paham mengenai isu Freeport karena ia mengatakan bahwa dia memang menangani isu ini sebagai bagian dari rekomendasi ketika menjabat sebagai kepala staf Presiden. Nah, kalau Anda melihatnya cukup sampai paham bagaimana kontrak itu atau sebenarnya dia juga terlibat? Ya, kalau dari yang disampaikan tadi sudah kita bahas bahwa memang ada amarah yang ditahan, tapi nampaknya memang Pak Luhut ingin meredakan kondisi saat ini dan ingin mengembalikan kepada konteks bahwa pemerintah tidak menyetujui kontrak perpanjangan atau pembicaraan untuk perpanjangan kontrak Freeport. Nah, ini hal yang sangat positif menurut saya dari pemerintah karena langsung menegaskan hal itu. Di sela-sela banyak juga masyarakat yang khawatir bahwa isu antara Setnov dan Pak Sudirman Said ini adalah upaya untuk mengaburkan fokus sesungguhnya perpanjangan kontrak Freeport. Nah, satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi pada kasus ini adalah ada masa tunggu yang cukup lama dari Juni hingga ke November untuk pemegang bukti itu kemudian melepas itu ke publik ya? Ya, kemudian untuk melepas ke publik. Nah, ini memang harus jadi pertanyaan juga untuk MKD. Kenapa baru sekarang diungkapkan? Pasti kan ada tujuan-tujuan tertentu. Yang paling penting adalah siapa yang merekam juga tuh. Iya. Waktu itu, yang merekam kalau tidak salah adalah PT Freeport sendiri dari Freeport. Iya, tapi kan belum ada hal resmi, pernyataan resmi kan, karena kalau itu benar disampaikan maka ya Freeport akan menghadapi hal yang lumayan rumit dengan hukum Indonesia. Apa karena kemudian dipersepsikan seperti menjebak pejabat begitu? Bukan hanya masalah menjebak pejabat, tapi kan di Indonesia ada hukum yang mengatur tentang sadap menyadap. Itu kan yang selama ini yang bisa melakukan itu hanya KPK setahu saya. Nah, apalagi ini perusahaan swasta dan kemudian ada pejabat yang di sana. Saya rasa Pak Setnov juga mempunyai hak juga. Ini saya tidak membela Pak Setnov. Secara etika memang dengan berbagai hal yang dituduhkan ke dia, seharusnya memang dia mengundurkan diri sementara gitu ya, supaya MKD juga bisa bekerja lebih baik. Tapi sebagai warga negara Pak Setnov punya hak juga untuk mempertanyakan kenapa ada sadap-sadapan seperti itu. Nah,
lagi-lagi ini semua misterinya ini memang awalnya kan gara-gara Pak Sudirman Said sendiri pada saat melontarkan bola panas tentang perpanjangan kontrak Freeport. Bahkan seingat saya ada juga pernyataan bahwa Presiden Jokowi sudah setuju. Ditambah lagi pernyataan yang luar biasa ajaibnya dari Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki yang mengatakan bahwa kalau kontrak Freeport tidak diperpanjang maka APBN kita akan kolaps. Jadi keajaiban-keajaiban dari istana inilah yang akhirnya membuat ini menjadi gelontoran bola besar sehingga mungkin juga akhirnya memunculkan udah sekarang aja deh kita sebar ini rekamannya gitu ya. Oke, kalau dalam bayangan Anda skenario-skenario seperti apa sebenarnya yang terjadi selama 5 bulan menahan informasi itu, dan kira-kira motif tujuan akhirnya itu apa? Nah itu dia, saya sih melihatnya ini mungkin lebih ke setnov secara individu. Memang ditarget berarti? Saya tidak bilang begitu, tapi saya rasa memang ada tujuan ke Setia Novanto secara individu. Kalau digabung-gabungkan juga, ditarik-tarik juga kesimpulan, ini kan baru ada pertemuan partai politik pendukung pemerintah. Iya. Kemudian ada desakan untuk mengkocok ulang karena ada pemenang pemilu yang tidak mendapatkan kursi yang empuk di DPR. Nah kemudian muncul seperti ini gitu. Nah kemudian kan juga meskipun kemudian bisa berbalik ya, senjata ini diserang ke Setia Novanto, tetapi kemudian ada yang kemudian diragukan Luhut Binsar Panjaitan bagian dari pemerintah, kemudian Jokowi dan JK. Itu saya rasa kecelakaan yang tidak dihitung oleh pemberi atau penyebar hasil sadapan atau itu. Mungkin resikonya memang sudah dihitung selama 5 bulan itu, kira-kira hanya seperti inilah. Ya, makanya akhirnya dia kan masukinnya ke MKD karena ranahnya adalah ranah etika. Ranah etika adalah ranah jawaban terakhirnya pantas atau tidak pantas. Kalau pantas atau tidak pantas, jawabannya tidak pantas pun belum tentu bisa menurunkan Setia Novanto dari kursi ketua DPR. Tapi MKD memang kali ini mendapat PR yang luar biasa. Pada saat kunjungan Trump hasilnya hanya teguran keras. Nah sekarang kita juga semuanya menunggu apa sih sebenarnya yang akan diusulkan oleh MKD nanti terhadap case ini. Tapi yang saya harapkan memang harusnya ini bisa membuka selebar-lebarnya ada permainan apa sebenarnya. Kalau bahasanya Pak Riza Ramli kan ada drama apa sih sebenarnya dari sini. Dan mungkin saja Pak Said Didu yang kemarin dengan gagahnya menyerahkan rekaman itu kepada MKD juga harus ditanya gitu. Pak kenapa Pak ditahan selama itu? Kalau kita melihat konferensi pers tadi Pak Luhut berbicara tentang bagaimana posisi dia terhadap kasus ini, percayakah Anda dengan pernyataan Pak Atmaji sebelumnya bahwa dia tidak tahu sama sekali mengenai ada bukti rekaman yang dipegang oleh Pak Sudirman Said? Bisa jadi demikian gitu. Kita kan bukan penyidik hukum, jadi nggak bisa juga mengatakan apa percaya atau tidak percaya, betul atau tidak betul. Tapi memang bisa jadi demikian, tapi bisa jadi juga tidak demikian. Yang menurut saya agak aneh sih memang yaitu tadi kemunculan rekaman ini baru-baru saja dan kemudian diserahkan kepada Pak Sudirman Said pada saat dia juga sedang terdesak. Karena seolah-olah menguntungkan dia bahwa terdesak karena posisinya dia juga merasa dirinya tidak aman untuk reshuffle jilid 2 dan kemudian ada move-move yang luar biasa. Tapi intinya memang Tasya salah satu pekerjaan rumah buat Pak Jokowi selain leadership adalah membuat kabinet kerja jadi satu suara. Oke, baik, terima kasih Mas Henry untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk.